anak-anak Ustazah, apa kabarnya hari ini? Ustazah berharap dalam keadaan kondisi sehat walafiat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustazah, kembali lagi kepada Ustazah Uswa dalam pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik kita hari ini adalah bahasa Indonesia. Yang mau kita bahas hari ini mengenal ungkapan pujian. Sebelumnya Ustazah mau mengucapkan terima kasih kepada anak Ustazah karena alhamdulillah sudah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Ustazah kemarin. Tugasnya bagus, hebat, keren, mantap. Ustazah sangat senang melihat anak-anak Ustazah mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Anak Ustazah, sebelum kita melakukan pembelajaran tematik, kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa mau belajar. Alhamdulillah, anak-anak Ustazah, mengingat pembelajaran kita kemarin, alhamdulillah telah dikirimkan tugas-tugas yang diberikan kepada Ustazah mengenai nyanyian sesuai dengan tempo dan gerakan sesuai dengan tempo. Yang kita lakukan kemarin, ada yang menggunakan nyanyian dengan tempo lambat, maka gerakannya juga lambat. Ada yang menggunakan dengan tempo cepat dan gerakan yang dilakukan cepat. Alhamdulillah semuanya berhasil. Anak-anak Ustazah, karena anak-anak Ustazah sudah mengirimkan tugas kepada Ustazah dalam bentuk video kemarin, Ustazah mau mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas apa yang anak-anak Ustazah kerjakan. Terima kasih atas kreasi, tarian, dan nyanyian yang diberikan. Anak-anak Ustazah, berhubungan dengan pembelajaran kita kemarin, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang mengenal ungkapan pujian. Kemarin anak-anak Ustazah sudah mengirimkan video kepada Ustazah. Lalu Ustazah ucapkan terima kasih. Anak Ustazah hebat, keren, mantap. Itu sudah termasuk dalam bentuk pujian. Kita mau tahu pujian itu apa sebenarnya. Nah, pujian itu adalah sesuatu ucapan yang membuat orang lain yang mendengarnya merasa tersanjung atau bahagia, sehingga dapat juga memberikan motivasi, semangat kepada orang yang dipujinya. Jadi anak Ustazah, pujian itu adalah kata-kata yang kita berikan kepada seseorang atau kepada orang lain, tulus yang berasal dari dalam jiwa kita. Kita berikan ucapan itu, ucapan yang mengandung kata-kata yang baik, yang positif, yang katanya ketika seseorang diberikan pujian, ketika kita mengucapkan pujian kepada orang lain, maka orang lain akan merasakan tersanjung. Tersanjung itu apa Ustazah? Tersanjung itu adalah rasa bahagia. Rasa bahagia yang diberikan orang lain terhadap dirinya. Jadi, bisa jadi kan ketika dia memuji orang lain, ada semangat yang ditumbuhkan atau yang ditimbulkan dari kata-kata orang lain, sehingga memberikan semangat kepada dirinya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, sekarang Ustazah mau terangkan contoh ungkapan pujian. Contoh ungkapan pujian ini banyak, tapi yang sering kita gunakan itu ada 3 kata. Yang pertama pintar, yang kedua hebat, dan yang ketiga bagus. Jadi sebenarnya pujian itu banyak ya, bukan hanya yang 3 ini aja, tapi ini contoh dari Ustazah. Coba kita lihat nomor 1. Contoh, wah pintar sekali kelompok mereka. Iya, jadi ini kok misalnya contohnya gini, kerjasama kelompok A, B, C, dan D. Jadi si kelompok A ini sudah selesai duluan daripada yang lain dan menghasilkan hasil yang bagus. Jadi datanglah niat kita untuk mengucapkan sesuatu yang baik untuk didengar mereka. Wah, bagus sekali, wah pintar sekali kelompok mereka.
maka mereka akan merasa bahagia ketika kita memberikan pujian kepada mereka. Itu bentuk apresiasi kepada mereka atas apa yang dilakukannya, sehingga menimbulkan semangat pada diri mereka. Dan kata Allah juga, kalau untuk menyenangkan orang lain juga kita berikan pujian. Dan pujian itu harus tulus, tidak boleh pujian itu dalam bentuk pura-pura atau bohong. Itu nggak boleh, Allah tidak suka. Jadi selain nomor 1 ada nomor 2. Contohnya, ibu hebat masakannya, enak. Jadi kita berikan pujian itu juga bukan hanya kepada orang lain yang jauh dengan kita, yang jarang kita jumpa, tapi kepada orang yang sering bersama kita. Contohnya apa? Kepada ibu kita. Setiap hari ibu kita mengurus kita dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi itu harus kita berikan pujian. Contohnya, ibu masakannya enak sekali, ibu hebat, ibu kuat. Itu akan membuat ibu kita menjadi bahagia, sehingga ketika ibu kita melihat kita, dia merasa senang atas apa yang diberikan oleh anaknya. Gitu. Jadi berikanlah pujian itu kepada orang-orang terdekat kita. Yang ketiga, bagus sekali baju kamu. Nah, ini ketika kita berjumpa dengan teman kita. Misalkan dia datang ke sekolah dengan penampilan berbeda, dengan menggunakan tas baru atau baju baru, maka kita ucapkan barakallah, bagus sekali bajunya, masya Allah, keren sekali tasnya. Itu akan membuat hatinya senang. Selain kita membuat hati teman kita senang, bahagia, kita juga mendapat pahala dari Allah. Nah, setelah mendapat pujian, misalnya kita diberi pujian nih, selain kita memberi pujian, kita juga dipuji. Ketika kita dipuji, anak-anak ustazah, maka ucapkanlah kata terima kasih. Ketika siapapun yang memuji-muji anak ustazah, misalkan, masya Allah, anaknya salihah, masya Allah, anaknya rajin, maka ucapkanlah terima kasih. Dalam bentuk apapun itu, ketika orang lain memuji kita, tetap ucapkan terima kasih. Itu adalah bentuk rasa syukur kita dan rasa menghilangkan sombong di dalam diri kita. Jangan misalkan adik-adiknya nih ya, bang bagus sekali mainan abang, tapi karena dia adik-adik kita bilang sibuk kali, itu nggak boleh ya anak ustazah. Kita bilang terima kasih adik, walaupun dia lebih muda dari kita, lebih kecil dari kita, dia sudah memuji kita, tetap kita ucapkan terima kasih. Nah, itulah pembelajaran mengenai ungkapan pujian hari ini. Jadi anak ustazah, sesuai dengan penjelasan yang ustazah berikan, pujian kepada orang-orang lain, kepada orang terdekat, baik yang di sekolah, di rumah, dimanapun berada, kita berhak memberikan pujian ketika kita lihat itu baik, mengandung kata-kata baik. Kalau ada unsur yang tidak baik, tidak boleh kita berikan kepada orang lain. Itu bukan namanya pujian, tetapi ejekan. Misalnya, teman kita sepatu baru, jadi dia punya sepatu baru, kita bilang barakallah ya sepatu baru, tapi jelek, itu nggak boleh. Walaupun kita nggak suka, tapi kita senang melihatnya. Kita nggak suka lihat sepatunya, tapi kita senang melihat dia senang. Kita ucapkan pujian, barakallah sepatunya baru, cantik ya, gitu. Kita tidak boleh menimbulkan kata-kata yang tidak baik. Jadi nanti kalau kata-kata yang tidak baik itu larinya ke kata-kata ejekan. Orang lain tidak pernah suka diejek. Jangankan orang lain, ustazah juga nggak suka diejek. Siapapun tidak suka diejek, dan orang lain sangat suka dengan pujian yang diberikan. Apalagi pujian itu mengandung kata-kata positif yang membuat semangat orang yang mendengarnya. Oke, anak ustazah, bisa? Nah, tadi kan ustazah sudah menjelaskan mengenal ungkapan pujian. Jadi anak ustazah, ini apa yang ustazah terangkan ini nanti akan Ananda salin ke dalam buku latihan tematik, karena ini tidak ada dalam buku 1C. Ini penjelasan lebih dalam. Jadi anak ustazah bertugas hari ini untuk mencatat apa yang ustazah jelaskan hari ini. Nanti ustazah akan fotokan dan kirimkan ke grup. Nah,
Ini adalah tugas pertama. Ada satu lagi tugasnya. Tugas untuk PR di rumah adalah membuat kata pujian sebanyak 5 kalimat. 5 kalimat, boleh menggunakan kata bagus, cantik, hebat, keren, mantap, boleh, bebas kata-katanya. Membuat 5 kata kalimat di buku PR. Jadi ini tugasnya di buku tugas dan itu dikerjakan di buku PR. Jadi hari ini ada 2 yang mau dikerjakan. Yang pertama tadi catatan dan yang kedua PR. PR-nya adalah, saya terangkan sekali lagi, membuat 5 kalimat pujian terhadap orang lain. Boleh ke ibu, boleh ke ayah, boleh ke saudara, boleh ke teman-teman, bebas. Dan itu tugasnya boleh dikerjakan mulai dari sekarang dan dengan batas waktu pukul 21.00 atau jam 9 malam. Nanti saja akan melihat siapa yang mengerjakan. Jadi 2 yang dikirim oleh Ustazah. Setelah dilakukan nanti kan pembelajarannya, bundanya akan mengirimkan catatan Ananda dan tugas yang diberikan dalam bentuk PR menggunakan 5 kalimat yang menggunakan kata pujian terhadap orang lain. Nanti Ustazah akan tuliskan juga lebih jelasnya PR dan tugasnya ke dalam grup. Oke, Ustazah, mungkin sekian yang dapat Ustazah sampaikan pada hari ini. Ustazah berharap anak Ustazah selalu menjaga kesehatan, kalau keluar rumah menggunakan masker, kalau pergi keluar sering cuci tangan dan menjaga jarak terhadap orang lain. Oke, sampai sekian pembelajaran kita hari ini.